Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Novi Reskia Azhara Ramadhani dengan NIM H0712311069. Saya selaku perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas materi tentang implementasi Instruction Detection System atau yang disebut IDS. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama adalah saya sendiri, yang kedua Muhammad Riyadil Ruslan, yang ketiga Muhammad Fauzan, dan yang keempat adalah Muhammad Tegar Adiaksa. Adapun tujuan dari praktikum ini bertujuan untuk mempelajari dan mengimplementasikan berbagai mekanisme keamanan dan perlindungan dalam sistem operasi, antara lain pemahaman IDS. Mahasiswa memahami cara kerja sistem deteksi instruksi atau IDS dalam memonitor dan menganalisis lalu lintas jaringan. Yang kedua, simulasi serangan. Mahasiswa belajar bagaimana serangan jaringan dilakukan dan bagaimana mendeteksinya. Dan yang ketiga adalah penerapan keamanan jaringan, yaitu memberikan wawasan praktis tentang bagaimana melindungi jaringan dari ancaman dunia nyata. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama adalah komputer dengan akses administrator, yang kedua sistem operasi Windows 11 dan Ubuntu Linux, dan yang ketiga adalah VirtualBox atau VMware, dan yang keempat adalah software berupa Snort dan Nmap. Selanjutnya kita perlu tahu apa itu keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah serangkaian praktik dan teknologi untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta perangkat yang terhubung ke jaringan. Salah satu komponen penting dalam keamanan jaringan adalah Instruction Detection System atau yang disebut dengan IDS, yang bertugas memonitor lalu lintas jaringan untuk mendeteksi aktivitas berbahaya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Intrusion Detection System. IDS adalah sistem yang dirancang untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan yang sedang berlangsung pada jaringan atau sistem, melaporkan, memberikan log atau notifikasi tentang ancaman yang terdeteksi, dan memonitor lalu lintas jaringan secara real time. Sekian dari saya. Itu saja, sekian dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan ke teman saya. Ya, baik. Jadi slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SNORT atau kepanjangan dari Network Intrusion Detection System. Jadi pada slide ini kita akan membahas SNORT. Ya, SNORT itu adalah perangkat lunak open source yang sering digunakan untuk memantau jalannya jaringan secara real time. Nah, di sini SNORT itu dapat menganalisis jalannya jaringan secara real time. Kemudian SNORT juga bisa mendeteksi berbagai jenis serangan seperti pemindaian port, DOS atau denial of service, dan exploit lainnya. Kemudian SNORT juga dapat menggunakan aturan yang ditentukan oleh user atau pengguna untuk mendeteksi pola serangan tertentu. Ya, kemudian di slide 8, di sini ada Nmap atau kepanjangan dari Network Mapper. Jadi Nmap ini adalah alat open source yang digunakan untuk memindai jaringan dan mengidentifikasi informasi tentang perangkat yang terhubung. Nah, fungsi-fungsi dari Nmap ini itu digunakan untuk pemindaian port. Kita juga bisa mengetahui port yang terbuka pada perangkat. Kemudian fungsi lainnya itu adalah identifikasi operation system. Jadi dengan Nmap kita bisa mendeteksi jenis sistem operasi apa yang digunakan oleh pengguna. Kemudian yang ketiga, Nmap juga dapat berfungsi sebagai pendeteksi kerentanan, yaitu kita dapat mencari celah keamanan dalam jaringan. Ya, kemudian hubungan SNORT dan Nmap dalam lab. Jadi SNORT itu digunakan untuk mendeteksi dan melaporkan aktivitas dari serangan tersebut. Sedangkan Nmap ini
digunakan untuk melakukan serangan simulasi, misalnya pemindaian port. Nah, contoh skema kerjanya itu adalah, jadi di Nmap ini, di Nmap di mesin yang satu, kita pindai portnya yang di mesin B, yang menjalankan snort. Nah, kemudian snort di mesin virtual kedua memonitor lalu lintas jalannya jaringan dan mendeteksi aktivitas pemindaian port yang digunakan oleh Nmap. Kemudian langkah selanjutnya setelah Nmap ini berhasil mendeteksi, kita akan Snort akan membuat log atau daftar yang mencatat detail serangan seperti alamat IP sumber, IP tujuan, dan port yang dipindai. Ya, selanjutnya kita akan melakukan praktikum atau praktek langsung. Langkah-langkah praktikum yang pertama tentunya kita perlu mempersiapkan lingkungan yang akan kita gunakan. Jadi di sini kita persiapkan dulu virtual machine yang akan digunakan. Tentunya pertama kita perlu menginstal VirtualBox terlebih dahulu agar kita bisa menjalankan sistem operasi lain dalam laptop kita. Jadi kita bisa menjalankan misalnya sistem operasi Ubuntu di dalam laptop kita yang merupakan sistem operasi Windows. Jadi setelah kita menginstal VirtualBox, kita perlu mengunduh ISO dari Ubuntu server. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu membuat dua mesin virtual, yaitu mesin virtual pertama yaitu Snort VM, Snort Virtual Machine, yang akan kita gunakan untuk menjalankan Snort sebagai IDS. Nah, setelah kita menyiapkan virtual machine untuk Snort tadi, kita perlu menginstal juga membuat mesin virtual untuk Nmap ya. Nah, mesin virtual ini akan kita gunakan untuk melakukan penggunaan Nmap. Nah, setelah kita membuat dua virtual machine tadi, kita perlu menginstal Linux pada virtual machine Snort tadi dan virtual machine Nmap tadi. Nah, pertama-tama kita jalankan dulu mesin virtual dari Snort tadi dan Nmap. Kemudian kita jalankan file ISO Ubuntu tadi yang telah kita download. Kemudian ikuti petunjuk instalasi Ubuntu. Kemudian di situ ada panduan memilih bahasa, keyboard layout yang digunakan, zona waktu yang digunakan, dan kita juga perlu membuat pengguna dengan nama dan kata sandi. Kemudian kita tunggu hingga proses selesai, lalu restart mesin tadi, virtual mesin tadi ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah instalasi dan konfigurasi Snort. Di virtual mesin Snort tadi yang telah kita buat, kita perlu memperbarui sistemnya dulu. Ya, kita masuk ke virtual machine Snort tadi, kemudian kita buka terminal. Harap diperhatikan bahwa laptop kita itu harus selalu terhubung dengan internet. Setelah itu kita menginstal Nmap dengan menggunakan perintah yang ada di ppt ini ya. Ini bisa terlihat. Kita juga perlu menginstal dependensi yang dibutuhkan. Nah, setelah diikuti langkah-langkahnya, kita lanjut ke langkah selanjutnya.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Adiaksa dengan NIM H0712311093. Dan baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang langkah-langkah praktikum. Yang pertama, yang selanjutnya adalah kita menginstal dan konfigurasi Snort. Yang pertama, kita mengunduh dari situs Snort resmi atau officialnya. Kemudian kita mengekstrak file dan masuk ke direktori yang kita sudah unduh. Selanjutnya, kita membuat kompilasi dan install. Di situ ada kata configure yang tujuannya itu untuk menyiapkan file untuk dikompilasi. Kemudian ada kata make yang artinya kita mengkompilasi file dari sumbernya. Kemudian di situ ada kata sudo make install yang artinya kita menginstal Snort ke dalam sistemnya. Ya, selanjutnya kita melanjutkan konfigurasi Snort-nya dengan membuat direktori untuk aturan dan log. Nah, setelah itu kita salin file konfigurasi default-nya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengcopy file konfigurasi default Snort ke lokasi sistem utama, yaitu sistem dari Snort-nya itu sendiri. Kemudian kita edit file snort.configuration. Nah, apa tujuannya itu adalah untuk mengatur parameter jaringan seperti HomeNet untuk mencocokkan lingkungan lokal, misalnya mencocokkan alamat dari IP internalnya. Kemudian selanjutnya itu kita menjalankan Snort. Kita jalankan Snort dalam mode perekaman. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita bisa menjalankan Snort dalam mode Network Instruction Detection System atau NIDS. Selain itu, kita bisa memantau lalu lintas pada antarmuka jaringan. Contohnya seperti di sini ada ETH1 berdasarkan aturan yang telah dikonfigurasi tadi, yang telah kita konfigurasikan sebelumnya. Adapun di situ ada tulisan e-console yang artinya untuk menampilkan alert di terminal. Kemudian ada -Q yang artinya itu mengurangi output yang tidak perlu. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah keempat, yaitu instalasi dan konfigurasi Nmap. Nah, pertama-tama kita masuk ke Nmap VM atau mesin yang kita sudah buat di VirtualBox tadi, dan saya menjalankan perintah itu. Nah, adapun tujuannya adalah untuk memastikan semua paket dalam Nmap Virtual Machine itu diperbarui sehingga kompatibel dengan instalasi Nmap. Yang kedua adalah kita install Nmap dengan perintah itu sudo apt install flash y nmap yang tujuannya adalah alat untuk melakukan pemindaian jaringan dan simulasi serangan. Selanjutnya kita melakukan uji koneksi ke Snort VM atau Snort Virtual Machine dengan menggunakan kode ping IP _snort_VM. Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Nmap VM itu dapat terhubung dengan Snort VM melalui jaringan internal yang diperlukan untuk menjalankan simulasi serangan. Langkah kelima adalah simulasi serangan. Nah, yang pertama kita menjalankan Nmap untuk melakukan serangan pemindaian port. Adapun kodenya itu seperti yang terlihat di layar, yaitu Nmap -P 22,80
dengan IP dari Snort VM-nya. Adapun tujuannya adalah untuk melakukan scanning spesifik terhadap port 22, SSH, dan 80 HTTP untuk menguji aturan lokal Snort. Kemudian di bawahnya itu kita melakukan pemindaian pada port yang lebih luas. Adapun tujuannya adalah kita melakukan pemindaian SYN pada rentang port dari 1 sampai 100 untuk mensimulasikan serangan yang lebih luas. Nah, untuk pembahasan ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, akan melanjutkan pembahasan presentasi kami. Jadi langkah kelimanya itu ada simulasi serangan. Jadi bisa kita lihat di sini, ini itu hasil output dari terminal Snort. Jadi di sini ada destination IP-nya segini, berbeda-beda. Terus ada IP-nya segini, protokolnya TCP. Nah, untuk hasil praktikumnya, port scan-nya itu seperti yang tadi muncul. Jadi timestamp-nya itu seperti ini, alert-nya itu seperti ini, source IP-nya seperti ini, 192.168.56.101. Destination IP-nya muncul angka-angka juga seperti source IP. Kemudian port-nya itu munculnya 22, kemudian protokolnya TCP. Nah, terus untuk port scanning pada port lain, log juga mendeteksi aktivitas scanning pada port lain. Contoh 443, 21, dan 25 dengan pola serupa. Source IP-nya sama. Ini bisa kita lihat 192.168.56.101. Destination IP-nya juga sama. Kemudian protokolnya juga menggunakan TCP. Nah, kemudian analisis dan diskusi. Yang pertama itu untuk analisis hasilnya itu kita menemukan efektivitas IDS-nya dan pola aktivitas yang berbahaya. Kemudian peran Snort rules. Jadi kami menganalisis ada efektivitas IDS, pola aktivitas berbahaya, dan peran Snort rules. Kemudian yang kedua ada potensi kelemahan. Jadi false positif. Dalam lingkungan nyata, aktivitas scanning port yang sah, misalnya dari administrator jaringan, dapat menyebabkan false positif. Kemudian penyesuaian rules-nya, aturan dasar yang digunakan dalam praktikum ini cukup sederhana. Terus yang ketiga, penerapan dalam dunia nyata. IDS seperti Snort dapat diimplementasikan di jaringan organisasi untuk memantau aktivitas mencurigakan secara real time. Pemantauan port scanning sangat penting dalam mencegah eksploitasi lebih lanjut seperti brute force atau serangan berbasis eksploitasi port. Nah, kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan dari praktikum ini menunjukkan bahwa Snort berhasil mendeteksi aktivitas port scanning sederhana yang dilakukan menggunakan Nmap. Sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya, hal ini membuktikan bahwa Snort sebagai sebuah Instruction Detection System atau IDS cukup andal dalam memantau dan mendeteksi aktivitas jaringan yang mencurigakan, terutama scanning port yang sering menjadi langkah awal dari sebuah serangan. Keandalan Snort dalam mendeteksi ancaman berbahaya ini menjadikannya alat yang sangat berguna untuk meningkatkan keamanan jaringan. Namun, untuk implementasi di masa depan, diperlukan aturan deteksi yang lebih spesifik dan komprehensif agar dapat menangani lingkungan jaringan yang lebih kompleks dan melindungi sistem dari berbagai jenis ancaman.
Mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.